Web sederhana bagian 4, pengenalan div pada HTML. Apa itu div? Div adalah elemen yang digunakan untuk mengelompokkan elemen lainnya dengan menggunakan implementasi blok. Penggunaan div pada HTML adalah seperti ini. Elemen yang dimasukkan pada div bisa satu atau lebih. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat tayangan berikut ini. Pada project web yang kita buat, sebenarnya kita telah membaginya menjadi beberapa elemen atau beberapa kelompok. Di antaranya, website sederhana ini atau heading dan juga subtitle-nya kita telah bagi menjadi header. Kemudian, link ini kita telah bagi menjadi menu. Gambar ini kita bagi menjadi banner, dan konten ini atau tulisan ini kita bagi menjadi konten, dan yang terakhir kita bagi menjadi footer. Jika Anda melihat ada garis putih di sini atau ada halaman putih di sini, sedangkan yang di luarnya abu-abu, maka ini adalah outer wrapper. Oleh sebab itu, div terluar adalah outer wrapper. Kemudian di dalamnya ada heading, ada menu, ada juga banner, ada juga konten, dan yang terakhir adalah footer. Sekarang kita akan buat pada project web kita. Pada project web yang telah kita buat, kita belum membuat footer dan juga kita belum memasukkan gambar ke dalam project web kita. Kita akan masukkan gambar pada project selanjutnya. Dan sekarang tugas kita adalah membaginya menjadi beberapa kelompok. Sekarang saya akan langsung mulai. Saya buka brackets, kemudian saya akan perkecil tampilan dari browser ini. Kemudian saya akan buat div di sini, di mana div yang pertama saya gunakan untuk header. Saya akan masukkan heading dan juga subtitle ke dalam header seperti ini. Maka ketika kursor saya arahkan ke div, si heading langsung terseleksi seperti ini, dan juga subtitle-nya. Kemudian saya akan buat div lagi untuk menu. Saya akan pindahkan link ini ke dalam div untuk menu. Maka ketika saya arahkan kursor ke div, menu akan terseleksi. Selanjutnya saya akan buat div untuk konten. Maka ketika saya pindahkan konten ini ke dalam div untuk konten, konten langsung terseleksi. Terakhir kita akan coba bikin footer, yaitu saya akan buat div, kemudian saya akan buat tag p di dalamnya. Saya akan buat copyright. Untuk membuat lambang copyright, Anda cukup mengetikkan tanda dan, kemudian ketikkan copy, lalu tekan titik koma. Setelah itu biasanya akan ada tahun di sini, 2014. Kita akan buat all right reserved by Pondok Tutorial. Sekarang dokumennya kita save, dan kita telah berhasil membagi elemen-elemen ini menjadi beberapa kelompok. Lalu bagaimana dengan penamaan div? Kita akan membahas pada bab selektor ketika Anda belajar di bab CSS. Selanjutnya kita akan membahas tentang span. Apa itu span? Span adalah elemen yang digunakan untuk mengelompokkan suatu karakter atau elemen dengan menggunakan implementasi inline block. Bentuk span adalah seperti ini. Elemen yang dimasukkan pada span bisa satu atau lebih. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Jika Anda perhatikan pada project web yang akan kita buat, Anda bisa melihat website. Kata website ini bertuliskan berwarna hitam, sedangkan sederhana berwarna merah. Maka untuk mengubah warna si sederhana ini, kita membutuhkan bantuan span. Kenapa? Karena span adalah implementasinya menggunakan implementasi inline block. Seperti yang saya ajarkan kepada Anda, bahwa inline block akan menghasilkan satu spasi. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan span.
Sekarang kita menuju ke brackets. Di sini kita akan menambahkan span. Dan saya akan memasukkan sederhana ini ke dalam span. Sekarang kita akan cek. Maka ketika saya arahkan ke span kursornya, sederhana akan terseleksi. Maka sekarang kita bisa mengubah warna si sederhana. Mau tahu cara mengubahnya? Kita akan bahas pada bab CSS. Selanjutnya, kita akan membahas cara memasukkan gambar di HTML.